Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali akan bersaat teduh bersama, akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami hendak menyongsong hari yang baru. Kami beraktivitas dan berkegiatan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami, dan firman yang pada pagi hari ini kami baca dan kami renungkan senantiasa menuntun hidup kami, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, terangilah setiap jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah hidup berkualitas dan berbuah. Pembacaannya diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bunga segar itu mahal dan harum. Saat bunga segar itu dipotong dan dimasukkan ke dalam vas bunga yang diberi air, maka saudara-saudara ia akan layu walaupun pada awalnya tampak segar dan indah serta harum. Ia tidak akan tahan lama. Seberapa mahalnya buket bunga tersebut, saudara-saudara, ia akan menjadi layu dan mati. Mengapa saudara-saudara hal itu terjadi? Karena ia sudah dipotong dari sumber kehidupannya. Demikian pula saudara-saudara, dalam hidup iman dan hidup rohani kita pun bisa menjadi layu dan mati jika kita terputus dari sumber kehidupan iman dan sumber rohani kita. Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk melukiskan hubungan kita dengan Tuhan seperti ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya, saudara-saudara. Demikian pula kita tidak berbuah secara rohani jika tidak tinggal di dalam Dia, pokok anggur sejati. Kita membaca hal itu dari ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, mengapa Yesus memberikan ilustrasi tentang pokok anggur? Alasan yang pertama adalah bahwa Israel selaku umat Allah, bangsa pilihan, bangsa yang mengenal Allah, kadangkala di dalam Alkitab saudara-saudara digambarkan sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan jenis anggur yang diharapkan oleh pemiliknya, yaitu Allah.
Nah, kita bisa membaca hal itu misalnya di dalam Yesaya 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lalu yang kedua, saudara-saudara, pohon anggur adalah tanaman yang sangat dikenal oleh orang Yahudi. Buah anggur adalah penghasilan utama mereka. Jadi melalui gambaran pokok anggur yang benar, Yesus ingin mengajak para murid pada waktu itu dan juga mengingatkan kita semua untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus, untuk hidupnya itu melekat kepada Dia dan menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang menghasilkan banyak ranting. Agar anggur berbuah lebat, maka petani harus memangkas ranting-ranting yang sudah tua dan ranting-ranting yang tidak memberikan atau menghasilkan buah, saudara-saudara. Hanya ranting-ranting yang tetap terhubung dengan pokok anggur, yaitu Yesus, yang akan menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki konsep iman yang sejati, yaitu yang pertama kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, di dalam ayat 4 dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Dan artinya apa, saudara? Allah menghendaki agar kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Israel secara rohani, Israel baru atau umat pilihan Allah di dalam Kristus, yang adalah kebun anggur Allah, kita juga hidup dalam persekutuan dengan Dia. Bersekutu artinya, sekutu itu satu, artinya melekat dengan Dia, yaitu melekat kepada Kristus selaku pokok anggur yang benar. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya agar kita menjadi ranting yang sehat dan berbuah lebat. Bersekutu, yaitu hidup intim dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam saat teduh pribadi, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, akan membuat kita peka terhadap kehendak Tuhan. Dan ketika kita peka akan kehendak Tuhan, saudara-saudara, kita akan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tinggal di dalam Dia membuat hidup kita berbuah. Berarti, saudara-saudara, hal ini mempunyai makna bahwa hidup kita yang kita jalani adalah hidup kita yang jelas, yang selalu mengutamakan yang primer, bukan yang sekunder di dalam hidup ini, misalnya tentang perkara-perkara duniawi. Kita melakukan yang utama atau melakukan yang primer, artinya saudara, hidup selalu mempunyai dimensi kekal. Ya, bahwa hidup kita itu kan bukan hanya di dunia, tetapi kita mempunyai dimensi kekal, bahwa apapun yang kita lakukan, pekerjaan maupun pelayanan kita, saudara-saudara, hanya untuk Tuhan. Jika ini yang menjadi motivasi di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berkualitas, karena kita menjalani apapun dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita melekat kepada Kristus, hidup kita nggak aneh-aneh, selalu ingin melakukan yang baik, bukan yang jahat. Jika mau jahat, misalnya, kita ingat bahwa Tuhan itu tidak suka. Jika hidup kita melekat kepada Dia, saudara-saudara, maka pelayanan kita pun, atau pekerjaan kita pun, atau usaha dan bisnis, serta apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, membuat kita menjadi rendah hati, tanpa pamrih, dan tidak hitung-hitungan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang penyu dan ayam. Penyu dan ayam saat bertelur, mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, saudara. Misalnya, kalau penyu bertelur, ia bertelur di pantai, kemudian dia menggali lubang, dan itu telurnya bisa puluhan. Ia kemudian menutup lubang itu, kembali ke laut, dan saat bertelur, penyu konon katanya, saudara-saudara, mengeluarkan air mata. Nah, penyu inilah ketika bertelur tidak ribut, saudara-saudara. Waktu bertelur, ya, walaupun telurnya banyak, enggak ribut. Beda dengan ayam. Nah, kalau ayam itu telurnya paling cuma satu, ya, kalau sekali dia bertelur. Tetapi berisiknya minta ampun, saudara. Se-RT, se-RW bisa tahu kalau ada ayam itu sedang bertelur.
petak-petok gitu ya. Nah, kita sering jadi orang Kristen seperti ayam, saudara-saudara. Dalam pekerjaan, di kantor, misalnya kita heboh, seperti kita yang paling repot, padahal hasilnya ya biasa-biasa saja. Dalam pelayanan misalnya, kita juga heboh, bersungut-sungut, seakan kita yang paling rajin. Hasilnya ya biasa-biasa saja, saudara. Tuhan ingin kita supaya kita itu seperti penyu. Buahnya banyak, ya, tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, hasilnya pun dirasakan banyak orang walau kita diam-diam. Seperti penyu, bekerja memberi buah, tidak mencari nama, diam-diam, tetapi buahnya banyak, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang hidupnya melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur, yang hidupnya senantiasa dalam persekutuan dengan Kristus, akan berbuah dan tentu akan memiliki kerendahan hati, di mana buahnya adalah ia akan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama dan senantiasa rindu terpanggil di dalam pelayanan. Lalu yang kedua, saudara, di luar Dia kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dikatakan di dalam ayat yang kelima. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Kita ini nol. Jika kita di luar Tuhan, kita ini nol, dan itu berarti kita tidak ada nilainya. Tetapi saat kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu satu, ya, Tuhan itu esa. Jadi kalau misalnya 1 disandingkan dengan 0, jadi 10. Nah, di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang cuma 0, bersama Tuhan, kita bisa menjadi 10. Artinya, seringkali 10 itu adalah nilai yang tertinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, dan Tuhan ingin agar kita bergantung kepadanya. Itulah kita sudah dijadikan oleh Tuhan sebagai sahabatnya, saudara. Ya, jadi ketika kita bergantung kepada Tuhan dan Tuhan juga menjadikan kita itu sebagai sahabatnya, maka saudara-saudara itu berarti bahwa posisi kita naik bukan lagi sebagai hamba, ya, tetapi sebagai sahabat, yang artinya sejajar dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu hanya mungkin ketika kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Dia, dan ketika kita mendengar, ya, komitmen Tuhan untuk menjadikan kita sebagai seorang sahabat, saudara-saudara, maka kalau kita sebagai sahabat Tuhan, saudara-saudara, tentu kita juga harus punya kualitas yang senilai dengan status kita. Jadi kalau kita sahabat Tuhan, kualitas kita tidak menunjukkan sebagai seorang yang statusnya ya sebagai sahabat Tuhan, ya hidup kita tidak mempunyai nilai juga gitu ya. Jadi kita sudah diberi kepercayaan untuk jadi sahabatnya, saudara-saudara, maka sekali lagi hidup kita harus berkualitas, harus berbuah, dan juga terus menjadi berkat. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tunjukkan hidup kita dengan penuh makna, yang selalu menghasilkan buah yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Apakah di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, maupun di tengah pelayanan dalam hidup bergereja. Ingat, kita adalah sahabat Tuhan dan kita harus punya kualitas sesuai dengan status diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita terus mau dibentuk oleh Tuhan sebagai sang pemilik kebun anggur, sang pemilik kehidupan kita, sehingga saudara-saudara dan saya menjadi orang yang berkualitas dan berbuah, dan juga menjadi berkat di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki status yang baru di dalam Tuhan Yesus sebagai sahabat-sahabat Tuhan, dan kami pun dipanggil untuk hidup berkualitas dan berbuah, di mana kami ketika hidup kami menempel kepadamu sebagai pokok anggur, maka kami akan berbuah lebat. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga hidup kami pun penuh makna. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, pada saat ini kami berdoa bagi segenap kehidupan kami, khususnya bagi segenap apa yang menjadi pergumulan kami, di mana Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam segenap keadaan kami masing-masing. Kami yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang berputus asa, biarlah kiranya Tuhan kembali berikan pengharapan dan kekuatan yang baru. Dan kami terus diteguhkan oleh Tuhan untuk kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami senantiasa berguna bagi banyak orang dan mendatangkan kebaikan dan juga berkat bagi banyak orang. Sebentar ketika kami akan beraktivitas pada hari ini, kami serahkan juga setiap rencana kami di dalam pertolongan dan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami, dan juga pada saat ini Tuhan kiranya juga selalu menolong untuk setiap pergumulan bangsa kami, khususnya di dalam segenap keadaan yang terus dihadapi oleh negeri ini, dan yang lebih khusus dari ancaman-ancaman terorisme. Bila Tuhan terus yang melindungi negeri ini dalam kuasa-Mu, maka negeri ini akan tetap aman dan ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan segenap aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer dan kepolisian, dalam pimpinan penyertaan Tuhan untuk mereka dapat mengendalikan keamanan dan ketertiban negeri ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.